Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Gimana kabarnya? Sangat baik. Wes, Alhamdulillah. terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Ya, udah. Oke, di pertemuan ketiga ya, berarti hitungannya adalah pertemuan ketiga untuk kimia dasar KIM D4110. Oke. Sebenarnya mungkin udah saya sempat sampaikan di grup ya, kalau misalnya untuk kimia dasar sendiri, kalau emang apa namanya apa sih namanya, kalau udah waktu SMA udah terbiasa gitu ya dengan kimia sih, mungkin untuk kimia dasar itu adalah sesuatu yang termasuk mudah gitu ya, termasuk EZ gitu ya. Oke, sorry. Nah, udah kelihatan apa yang saya share? Udah. Udah. Sudah. Oke. Kita masuk ke modul keempat ya. Oke, jadi sebenarnya gini, mungkin yang sebelumnya untuk di modul 1 sampai ke 3 itu ke skip, mungkin sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman ya palingan bisa ada sedikit miskom, tapi miskomnya tuh nggak banyak-banyak banget ya. Oke, di modul keempat sendiri gitu ya. Di modul keempat sendiri itu adalah bahas terkait dengan stoichiometry. Oke, jadi stoichiometry itu sendiri sebenarnya adalah perhitungan gitu ya, atau ibarat kata tuh, kalau misalnya di kimia kan ada hitung-hitungan, ada juga teori gitu ya. Nah, jadi di bagian stoichiometrinya ini sendiri sebenarnya yang di bagian hitung-hitungannya, yang sebenarnya tuh banyak selain stoichiometry tuh ada gitu. Cuman untuk basic perhitungan kimianya itu ada di terkait dengan stoichiometry ini sendiri. Makanya mungkin kalau yang di dulu waktu SMA mungkin materi stoichiometry ini kopong gitu ya, nggak ngerti sama sekali. Makanya mungkin berasa kali ya kalau pas udah di kelas selanjutnya gitu ya, kayak kelas 11, kelas 12 gitu ya. Karena saya sendiri pun juga ngerasain. Dulu stoichiometry tuh oke, rumus ngerti, tapi konseptual pengerjaannya tuh nggak dapat. Sama kayak kalau ngerjain fisika gitu, ya. Sama kayak ngerjain fisika yang dimana kalau misalnya cuman apal rumus doang gitu ya, cuman apal rumus doang ya bisa ngerjain, tapi soal dasar. Nah, tapi kalau nggak dibarengi dengan pemahaman konsep, ya antara rumusnya yang susah dicari gitu ya, atau mungkin harus ngapal rumus jadi, ataupun menghubungkan teori satu sama lain. Nah, sebenarnya untuk stoichiometry sendiri ini dibagi dua gitu ya. Sebenarnya nggak jauh beda sama materi SMA. Oke, wait, apa? Oh, nggak ada. Kirain. Oke, jadi sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah membahas terkait dengan hukum dasar kimia, ya, hukum dasar kimia. Nah, ini mungkin untuk hukum dasar kimia secara overall mungkin ini pembahasan teoritis aja. Jadi untuk hukum dasar kimia itu sendiri ada 4, ya, ada 4. Yaitu adalah hukum kekekalan massa. Yaitu ini dengan Lavoisier, yang namanya hukum kekekalan massa sendiri itu ya, massa zat yang bereaksi itu pasti sama dengan massa zat-zat yang hasil reaksinya. Jadi misalnya nih contoh ada reaksi pembentukan air ya, di mana ada dua molekul gas hidrogen, dua molekul gas hidrogen ditambahkan dengan satu molekul atau satu mol gas oksigen akan menghasilkan 2 mol air. Nah, jadi massa H2 sama massa O2 itu pastilah nanti akan sama dengan massa air yang terbentuk.
ya. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ini sebenarnya lebih ke perbandingan. Yang namanya perbandingan ya udah perbandingan yang dimana pembentuk suatu senyawa gitu ya, pembentuk senyawa kan ada unsur-unsurnya tuh. Nah, perbandingan unsurnya itu pasti memiliki perbandingan yang tetap, nggak bisa digonta-ganti ya. Kalau misalnya yang digonta-ganti itu bukan perbandingannya itu tetap ya, walaupun bahan bakunya kita mau bikin berapa itu pasti tetap sama ya. Bebas kalau untuk berapa butuh ini kayak misalnya nih, kita mau mereaksikan A dan B. Nah, itu perbandingannya yang tetap nanti membentuk senyawa AB nih. Nah, perbandingan A sama B dalam senyawa AB itu sama mau gimana pun. Nah, cuman ada beberapa skenario gitu ya. Kalau berbeda apa sih yang terjadi? Ya, kalau berbeda bisa membentuk senyawa yang berbeda. Ya, walaupun kayak misalnya hidrogen dengan oksigen. Hidrogen dengan oksigen itu kalau membentuk air H2O itu ada perbandingannya sendiri. Nah, kalau membentuk hidrogen peroksida atau H2O2 itu juga punya perbandingannya sendiri. Jadi kalau beda perbandingan itu udah pasti beda senyawa. Ya, walaupun unsurnya sama gitu ya. Nah, kalau misalnya apakah bahan bakunya harus sama gitu, maksudnya untuk ukurannya ya nggak ada aturan. Palingan yang kemungkinan besar terjadi adalah kalau emang pas ditakar sesuai dengan takarannya, ya kayak ibarat kata kita bikin kue aja. Nah, sorry bentar. Nah, kalau misalnya kita bikin kue, nah, misal kita sesuai dengan resep misalnya, perbandingannya udah sesuai tuh dari telur, terigu, tepung terigu, terus dan lain sebagainya. Kira-kira bakal ada sisa nggak? Kalau emang udah sesuai dengan resep dan kita belinya sesuai dengan yang resep, nggak ada. Tidak, Pak. Enggak kan? Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ternyata kita resepnya butuhnya 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo, tapi kita belinya 2 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Ya, kalau kita bikin 2 kali lipat pun masih ada yang sisa kan? Nah, gitu. Jadi palingan kalau emang nggak sesuai dengan ininya, kalau perbandingannya tetap, ya kalau kita pakai bahan baku yang masanya berlebih gitu ya, atau bahan bakunya nggak pas gitu ya, takarannya sesuai dengan takarannya, palingan ada sisanya doang ya. Tetap jadi kue. Cuman apa ya, masih ada sisa bahannya ya. Nah, ini juga contoh lagi nih selain ini. Nah, kayak misalnya nih, apakah garam orang Madura sama garam orang Australia itu berbeda? Enggak, sama aja. Sama-sama ya garam NaCl kan ya. Nah, pasti perbandingannya sama nih. Nah, ini kalau nanti dihitung nih, tinggal apa namanya, natriumnya berapa dibandingkan dengan yang namanya klornya nanti berapa ya. Nah, itu nanti pasti sama tuh perbandingannya antara perbandingan si siapa, antara perbandingan si natrium dengan klorin ini pasti sama, baik punya yang pertama yang terkait dengan punya Madura sama punya Australia. Palingan yang beda itu mungkin ya kayak misalnya mungkin di Madura ya ada tambahan A. Nah, mungkin di Australia mungkin ditambahin A sama B. Tapi kalau kita bahas murninya alias garam dapur murninya, ya itu perbandingannya sama, Na banding Cl-nya tuh sama. Seperti itu ya. Nah, kayak ini nih. Natrium 39,3%. Nah, yang di cuplikan 2 alias punya Australia pun juga sama. 39,3% dari keseluruhan. Ya. Jadi di sini sebenarnya
ada rumus baru nih, sebenarnya dari sini nih kita bisa membahas terkait dengan perhitungan dasar terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan persentase massa sebenarnya, ya. Terkait dengan persentase massa itu sendiri, bahwasanya ya kalau kita mau cari massa suatu senyawa gitu ya. Oke, wait dulu bentar. Nah, misalnya nih persentase senyawa X gitu ya. Ya, berarti kita membandingkan yang namanya massanya X per massa total dikalikan dengan 100%, ya. Yang walaupun sebenarnya ini mah bisa logik ya. Ya kalau misalnya kita punya kayak misalnya tadi kita punya 0,69 gram gitu ya. Nah, dari 1,755 itu berapa persennya? Ya, jawabannya 39,3%. Nah, kemudian selain ada ini kan berarti hukum kedua ya. Nah, ada hukum ketiga. Ya, ada hukum ketiga yang dimana ini terkait dengan yang namanya perbandingan bertingkat. Ya. Kalau di sini ngebahasnya adalah perbandingan ya unsur-unsur yang menyusun sebuah senyawa. Tapi kalau di perbandingan perbandingan bertingkat gitu ya, artinya perbandingan berganda gitu ya. Yang dibandingin itu unsur yang sama tapi dari senyawa yang berbeda. Nah, contoh, misalnya kita bandingin senyawa atau kita bandingin unsur C atau karbon, di mana karbon ini ya mungkin paling gampangnya ada di karbon monoksida alias CO dan CO2. Nah, kita bandingin nih massa C di CO sama massa CO2 C di CO2 tuh gimana. Begitu juga sebaliknya, kita juga bisa bandingin massa oksigen di CO dengan massa oksigen di CO2. Tapi yang jelas adalah kalau kita mau ngebandingin massa C di CO sama di CO2, kira-kira massa oksigennya kudu sama enggak? By logic gitu. Kalau kita mau membandingkan massa C dengan massa C yang di CO sama massa C di CO2, kira-kira massa oksigen di CO sama di CO2 kudu sama enggak? Enggak sih Kak. Enggak. Ada lagi mungkin jawabannya yang lain? Tidak harus sama. Tidak harus sama. Nah, sekarang gini, kalau emang nggak sama, pertanyaannya adalah kalau kita membandingkan nih, contoh oksigennya nggak sama. Misalnya nih, saya kasih contoh, misalnya saya kasih gambaran aja deh. Misalnya di CO gitu ya. Misalnya di sini ada 10 gram gitu ya. Contoh aja ya. Ini nggak ngikutin sesuai perbandingan tetap. Ya misal aja nih 2 gram C sama 8 gram O. Nah, terus kemudian CO2 gitu ya. Nah, CO2 sendiri intinya ini nggak tahu ya, intinya 10 gram atau berapa. Nah, intinya kemudian si CO2 ini mungkin ya kayak misalnya jatuhnya tuh 4 gram C sama 9 gram O. Kira-kira bisa nggak dapat perbandingan C di CO sama C di CO2 yang valid, yang tidak terbantahkan? Kalau misalnya dibilang sama, dibilang ini nggak boleh beda atau nggak wajib sama, berarti harusnya ini berarti C-nya di CO sama C-nya di CO2 1:2 dong. Bener nggak? Bener 1:2 kan ya? Bener nggak? 2 gram banding 4 gram itu kan 1:2. Iya. Tapi Iya. pasti bisa dibantah. Kamu tuh ngebandingin ini C, tapi O-nya itu nggak sesuai. So berarti bisa nggak valid dong datanya. Bener nggak? Karena
yang satu kita mau bandingin tapi yang satu aja beda gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya kita mau membandingkan atau perbandingan tetap ini, kalau misalnya C-nya kita mau bandingin C, O-nya kudu sama. Kudu. Karena apa? Kalau misalnya sama, kan berarti O-nya sudah seimbang tuh alias sama nih. Berarti bisa dong kita bandingin C-nya. Nah, tapi kalau O-nya belum sama, kalau kita bandingin, berarti nanti perbandingannya nggak valid dong. Gitu ya. Jadi perbandingannya bisa nggak valid ya. Jadi kalau kita mau membandingkan salah satu unsur di antara kedua senyawa, kedua senyawa, apalagi yang namanya senyawa ini terdiri dari lebih daripada satu unsur, maka unsur yang lain haruslah mempunyai jumlah yang sama banyak. Sehingga ya kalau misalnya saya udah bagi nih ini ke C yang di awal nih 2, terus O-nya 8. Terus kemudian ada satu orang lagi nih CO2 ngebagi, oh ternyata si C dapat 4, si O ini dapat 9. Kalau kita bandingin nih yang di C yang di sebelah kiri sama yang di CO sama C di CO2, kalau kita langsung head to head kan, ya ibarat kata kita mau main bola lah, head to headnya aja kagak seimbang gitu kan. Kita mau head to head orang ini doang nih, nah gitu ya, kita mau head to head yang si C doang. Kalau O nya nggak seimbang, gimana mau ngevalidin perbandingannya, kan gitu ya. Jadi kalau kita mau head to head player, terutama untuk untuk membandingkan ini sama ini lebih kuat siapa, ya harus ini harus sama kuat dulu. Karena apa? Kalau ini nggak sama kuat, ya jawabannya bisa banyak. Gitu loh, ya. Oke. Jadi untuk ini salah satu unsur atau unsur yang lain itu harus mempunyai massa yang sama. Nah, kemudian hukum keempat. Nah, di sini hukum keempat inilah hukum yang paling sering banyak digunakan ketika udah bahas perhitungan secara persamaan kimia lebih rincinya gitu. Yang dimana ada perbandingan volume, ya. Dimana hukum perbandingan volume ini itu adalah hukumnya Gay-Lussac, ya. Yang dimana berbunyi bahwasanya paling gampangnya gini, ya. Intinya paling gampangnya begini. Paling gampang ini saya bilang ya mungkin langsung aja ya, mungkin 3 in 1 gitu ya. Nah, perbandingan volume alias gini, volume gas yang ikut bereaksi itu pasti akan sebanding dengan koefisien reaksinya. Tapi dengan syarat pada suhu dan tekanan yang sama. Ya, pada suhu dan tekanan yang sama. Kalau pada suhu dan tekanan yang berbeda, kita nggak bisa melakukan atau tidak memenuhi syarat hukum perbandingan volume. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita bandingin, ini perbandingannya pasti bilangan bulat nih. Berapa banding berapa banding berapa banding berapa, yang dimana biasanya ini akan menjadi atau ini ada kaitannya dengan koefisien reaksinya, koefisien dari persamaan reaksi, baik dari reaktan alias yang bereaksi ataupun hasil reaksinya, ya. Oke. Nah, begini juga ada juga dilanjutin nih. Ada juga perbandingan gas volume gitu ya. Itu mempunyai jumlah volume yang sama, berbagai macam gas mempunyai molekul yang sama pada STP. Nah, kalau yang ini hukum Avogadro ini nanti kita belajarnya mungkin lebih ke konsep mol aja. Ya, ke konsep mol. Karena nanti ini ada kaitannya nih dengan penurunan konsep mol itu sendiri. Oke. So untuk hukum dasar kimia ini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Halo, halo. Sepertinya tidak ada. Iya, halo. Untuk yang ini
Untuk yang untuk hukum dasar perhitungan kimia ada yang mau ditanya? Wait. Jika ada yang angkat tangan. Ya, silakan yang angkat tangan, ada mau nanya Nggak apa? apa-apa, tanya aja teman-teman. Iya. Terus sungkan. Tidak usah sungkan untuk bertanya. Halo Kak, selamat malam. Iya, malam juga. Kak, aku mau nanya Iya. untuk yang hukum kelipatan perbandingan itu, kan Bu- tadi syaratnya jika kita ingin mencari perbandingan itu salah satu unsurnya harus masanya sama. Ya, Nah, di situ kan ada contoh nih Kak, ya. di bagian yang perbandingan berat nitrogen sama oksigen. Nah, itu tuh aku masih kurang paham di bagian perbandingan berat nitrogen ini, kenapa dia semuanya itu di 1,7 ya Kak? Gimana kita tuh caranya bisa dapat 1,7 itu Kak? Makasih Kak. Oke, ini dapat 1,75, dapatnya dari mana gitu ya? Iya Nah, Kak, betul. nah ini sebenarnya gini. Di sini konteksnya kan bahas ada 5. Ya sebenarnya ini kalau ngebandingin ya berarti cukup 2 aja, sebenarnya cukup. Ya, kalau kita ngebandingin 2 aja cukup. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingin berarti ini nitrogennya yang sama. Ya kan? Makanya nih coba deh dilihat nih. Nah, di sini ketika kita mau bandingin kan tadi salah satu unsurnya sama nih. Nah, ketika kita bandingin oksigen, berarti nitrogennya kudu sama. Nah, bedanya adalah di sini kenapa bisa dapat 1,75 semua? Coba deh dicek dulu. Ini kalau 6 3,7. Oke, bentar dulu. Oh, ini sebenarnya banyak sih ya. Coba deh kita buka kalkulator dulu ya. Nah, oke, bentar dulu. Karena daripada ini pasti mendingan pakai kalkulator aja. Nah, 46,7 kalau dibagi 1,75 1,75 itu kan berarti dapat 26, sekian. Nah, sebenarnya kalau kalau biasanya ini daripada saya perkecil gitu ya, dapat dari ini. Biasanya contohnya gini nih. Oke, mungkin saya ambil 2 contoh aja ya. Gini ya. Set. Oke. Nah, biasanya saya begini. Oke, jadi semisal kalau misalnya nggak mau repot gitu ya. Ya udah, berarti 63,7 gitu ya. 63,7 kalau kita compare sama 36,3. Nah, ini ingat ya, yang kita mau bandingin oksigen, berarti nitrogennya kudu sama. Oke, ya udah, kalau emang kudu sama, ya udah, berarti paling gampangnya gimana kalau kita mau samain? Ya, antara di atas dikali dengan 46,7 gitu ya. Di bawah kali 63,7. Ya, ini saya anggap aja ini gram gitu ya, semisal gram. Nah, jadi di sini walaupun dia persentase di soal gitu ya, walaupun di sini soalnya dalam bentuk persentase, saya anggap bahwasannya gitu ya, saya anggap bahwasannya ini semua tuh senyawanya sama-sama 100 gram. Ya, jadinya kalau misalnya emang 63,7% tambah 36,3% ini kan pasti 100%. Ya, berarti ini 63,7 gram, ini 36,3 gram. Ya udah, nanti tinggal dihitung aja nih. Berarti ketika kita misalnya 63,7 dikali dengan 46,7, ya kan? 29 74,79. Nah, ini ntar ya. Oke, mungkin saya pindah dulu aja. Ini kalau misalnya 36,3 dikali dengan 46,7, ini adalah 1695,21. Nah, ini mungkin ini pasti sama ya. Oke. Terus 53,3 53,3 kalau dikalikan dengan 63,7, itu jawabannya adalah 3395,21. Coba deh dibandingin 1695 atau 1695,21 dibanding sama 33, nih ya. Oke, wait dulu. 3395,21 itu bener nggak 1 banding 2?
0,5 atau dibalik deh. Ini kan berarti kalau udah kita temuin, ini kita bandingin nih. Ya udah, massa oksigen di nomor 1 banding dengan massa oksigen di nomor 2. Ya udah, 1695,21 banding 339,5,5,21. Ya udah, ini kalau tadi ini ini 0,4949 kan. Ya udah, kalau dibalik kan coba 3395,21 dibagi dengan 1695,21. Nah, bener kan? 2. Ini 2, ini 1. Ya udah, 1/2 alias setengahnya. Tuh, dan sesuai dong, ya kan, sama dengan klaim yang ada di sini. Yang nomor 1 sama nomor 2 massa oksigennya tuh 1/2. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau emang nggak mau ribet, kalau saya biasanya saya kali. Ini mungkin lebih disederhanakan bagaimana supaya biar ini mereka sama nih, gitu ya, bagaimanapun caranya. Nah, sekarang kalau emang mungkin nih 25,9 supaya jadi ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Ya udah, jadinya 1,75 gitu. Ya. Cuman kalau saya biasanya Baik. saya kali aja daripada capek kan, kalau bagi kita nggak tahu nih berapa mau bagi berapa. Ya udah, kali aja. Jadinya jatuhnya tuh kayak di sini. Oke. Baik Kak, terima Ya, kasih. oke, terima kasih kembali. Yang lain ada yang mau ditanya? Lanjut aja Kak. Oke, lanjut aja ya. Nah, sekarang ke B di sini. Nah, ini massa atom relatif sama massa molekul relatif sama konsep mol. Oke. Jadi mungkin di konsep mol sendiri kali ya. Ini sebenarnya ya udah banyak, oke. Cuman bakal saya gabung aja jadi satu bahwasanya, atau mungkin ini. Set. Biasanya saya pakai ini nih. Mungkin bisa konsep mol. Nah, konsep mol sendiri sebenarnya ya paling gampangnya begini. Udah dirangkum nih. Ya, udah dirangkum. Yang dimana kalau kita ngikutin yang ini gitu ya, misalkan. Oke, ini mungkin saya hapus dulu ya. Oke, misalnya kita ngikutin rumus yang ini. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bahas konsep mol itu ada 4 sub yang dibahas, yang bisa terkait satu sama lain dengan jumlah mol itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan massa, ya. Nah, di sini massa ini simbolnya pakai G kecil atau G besar ya. Ini tergantung ya sama biasanya gimana. Karena kan ada yang tulisnya massa M biar mungkin sama kayak belajar fisika gitu ya. Nah, cuman biasanya kalau untuk massa, saya simbolnya kalau di kimia ya pakainya G. Nah, di mana hubungan antara konsep ada mol dengan massa itu adalah N sama dengan G per AR atau N sama dengan G per MR. Nah, ini hati-hati ya, ini adalah massa atom relatif. Ya, massa atom relatif yang biasanya mungkin kita bisa kenal dengan, kalau secara umum itu lebih ke nomor massa gitu ya kalau di tabel periodik. Kalau ini massa molekul. Massa molekul relatif. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsentrasi. Ya, atau lebih tepatnya mungkin molaritas. So, hati-hati ya, molaritas di sini jangan disingkat mol doang, karena mol itu yang di bagian N nih. Molaritas atau M besar, hati-hati ya, karena nanti akan ada M kecil. Kalau M kecil tuh molaritas. Nah, kalau dalam molaritas, apa kaitannya dengan N? Nah, saya bikin N sama dengan aja kali ya, atau M sama dengan deh, nggak apa-apa, rumus dasarnya ini nih. Jadi konsentrasi molaritas ini adalah banyaknya mol yang terlarut pada setiap liter larutannya. Ya, jadi rumusnya tuh M sama dengan N per V, tapi perlu diperhatikan volumenya harus dalam satuan liter. Ya, karena ada juga tuh yang rumusnya pakai satuan mililiter, yang biasanya ada, mungkin pernah lihat rumus yang gini. Tuh.
Nah, ini biasanya ini pakai yang dalam kurun satuan mililiter nih. Nah, cuman untuk basic rumusnya itu ini. Nah, kalau nanti N-nya nggak ada dan emang ada kaitannya dengan massa, ya cari gitu. Jadi biasakan untuk rumus tuh jangan rumus jadi gitu ya. Nggak apa-apa lama. Cuman walaupun emang cukup lama, nanti kalau udah biasa nanti juga lama-lama terbiasa dan malah lebih cepat kok gitu ya. Jadi biar nggak kebanyakan ngapa rumus jadi. Walaupun sebenarnya di kimia sendiri kalau kita bahas untuk kimia aja, ya kalau rumus ya nggak banyak-banyak kayak rumus fisika kan gitu. Oke, kemudian yang ketiga, ketika kita bahas di sini adalah jumlah partikel. Nah, jumlah partikel atau biasanya ini bisa X gitu ya atau N besar, yang dimana ada bunyinya sendiri nih, bahwasanya dalam 1 mol partikel ataupun atom ataupun senyawa itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, coba daripada takut salah benar. Nah, jadi rumusnya sebenarnya adalah N sama dengan N dikalikan dengan Na. Ya, yang dimana untuk Na sendiri itu adalah tetapan atau bilangan dari Avogadro-nya itu sendiri. Ya, Na ini adalah bilangan Avogadro atau konstanta Avogadro. Yang namanya konstanta ini berarti sesuatu yang bernilai tetap ya. Avogadro yang punya nilai yaitu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol ya. Oke, coba untuk memastikan lagi daripada takut saya salah kan ya. Oke ya benar. Soalnya selain di kimia mungkin nggak begitu banyak ya kalau kita bahas konstanta, nggak kayak di fisika. Kalau di fisika kan banyak tuh konstanta ya. Oke. Nah, yang keempat adalah terkait dengan yang namanya volume. Nah, di sini nih volume. Di sini baru saya bahas. Ada kebagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah STP. Nah, STP ini singkatannya adalah dari standar temperature and pressure. Jadi dalam keadaan suhu dan tekanan yang standar. Nah, berapa? Ya, ini jawabnya adalah 0 derajat Celcius 1 atm. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk rumus dasarnya sendiri ini kita ngambil daripada gas ideal. Ya. Terkait dengan persamaan gas ideal sendiri. Ya, persamaan gas ideal itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Sehingga kalau misalnya kita turunkan lagi, V sama dengan N kali R kali T per P. Yang dimana P ini adalah tekanan, V itu adalah volume, N itu adalah jumlah mol, R-nya itu adalah konstanta atau konstanta gas ideal, dan T-nya ini adalah suhu mutlak, yaitu adalah dalam satuan Kelvin. Nah, kalau kita masukin VSTP, nah berarti VSTP sama dengan N dikalikan dengan, nah untuk R hati-hati, konstanta gas ideal itu ada banyak bentuknya. Ya, ada banyak bentuknya. Ada yang satuannya liter atm per mol Kelvin, ada yang satuannya joule per mol Kelvin. Tuh, itu beda-beda. Kalau yang joule per mol Kelvin itu 8,3. Nah, kalau pakai liter atm per mol Kelvin itu 0,082. Nah, kalau ini kita masukin 0,082 gitu ya. Terus kemudian ini T-nya 0 derajat Celcius kalau dirubah dalam bentuk Kelvin kan 273 ya. Tinggal ditambahin 273. Nah, dibagi dengan P-nya 1 atm. Ya udah, VSTP-nya. Nah, boleh minta tolong untuk dicek terkait dengan 0,082 kali 273. Nah, atau kita hitung bareng-bareng deh. 0,082
kali 273. Jawabannya sesuai nggak? Dengan mendekati ini kan 22,4. Tuh. Nah, dibulatkan biar nggak kebanyakan ini, jadinya 22,4. Ini untuk VSTP. Ya, untuk VSTP. Nah, ini mungkin biar nggak mungkin ini saya pindahin ke bawah. Nah, ke sini aja kali ya. Oke, cukup. Nah, ini kalau VSTP. Nah, ada kondisi kedua. Nah, yaitu adalah dalam RTP. RTP itu berarti ininya diganti dengan kata harusnya standar diganti dengan kata room, alias berarti tekanan dan suhu ruangan, ya. Oke, room. Di mana suhu ruangannya pada umumnya biasanya kita pakainya 25. Ya, 25 derajat Celcius. Nah, berarti VRTP itu sama dengan N kali 0,082 gitu ya, dikalikan dengan 298 per 1. Berarti VRTP ini sendiri, ini kalau dihitung wait, mana deh, 0,082 kali dengan 298, jawabannya 24,436. Ya, oke, kita ambilnya 24 aja gitu ya. Nah, ini ngikutin yang biasa saya dulu ini, cuman walaupun kalau emang mau benar-benar proper ya kita pakainya 24,436. Nah, yang C ya kondisi umum, kondisi sembarang. Kondisi sembarang ya gimana? Yang ngikutin rumus awalnya gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ini saya taruh di A kali ya. Nah, ini B, ini C gitu. Ini B, ini C. Oke, ini saya tukar dulu ke bawah. Nah, oke. Kalau dalam kondisi sembarang gitu ya, untuk yang A ini sendiri, ya rumus daripada persamaan gas ideal, P kali V sama dengan N kali R kali T. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini ketika kita bahas, nah dari sini sebenarnya dari rumus gas ideal nanti akan ada lagi turunan rumusnya lagi selain kita bahas ini. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, kalau kita bahas V-nya kita nggak bahas deh. Nah, dari sini nih, dari rumus yang ada di sini aja, kira-kira boleh nggak kalau misalnya saya dapat simpulkan bahwasanya V itu sebanding atau memiliki perbandingan senilai dengan N-nya. Atau dari rumus umumnya di sini deh. Kalau saya tukar gitu ya. Ya, atau dari sini deh, dari rumus yang ini. Boleh nggak kalau misalnya saya bilang V itu sebanding dengan N? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, dimana kalau N-nya makin gede, V-nya makin gede. Nah, di sini diperhatikan bahwasanya hati-hati. Ini dijaga konstan, ya. Ini dijaga konstan supaya bisa dapat V sebanding dengan N. Nah, di sini muncul bahasan baru. Pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan dari sini nih. Nah, tadi kan kita jaga konstan ya. Ini kita jaga konstan nih. Ini kita jaga konstan. Nah, akhirnya muncul baru lagi dalam P dan T yang sama atau yang konstan. Apa kesimpulannya? Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol. Makanya kalau mungkin pernah belajar kimia dasar terkait dengan kimia stoichiometry, pasti sering banget nih ketemu sama kalimat ini. Perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan yang tadi, hukum perbandingan volume. Nah, di hukum perbandingan volume apa bunyinya? Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien kan? Alias memiliki perbandingan yang membentuk bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat ini biasanya ada di koefisiennya. Nah, kalau digabungin antara ini dengan ini,
kita punya pendekatan yang baru nggak gitu. Ini sama ini yang saya kotakin ini. Nah, ini kalau digabungin, ya kalimatnya berarti apa? Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga makanya ini biasanya nanti kalau kita ngerjain persamaan atau reaksi kimia ketika kita hitungan terutama stoichiometry itu lebih pakai yang ini 3 in 1 ya. Kita bahas ini dengan ini. Tapi dengan syarat apa? Dalam P dan T yang sama. Ya, hati-hati. Dalam P dan T yang sama. Seperti itu, ya. Tuh, dan dari sini ya nanti tinggal kalau misalnya kita mau bandingin volume sama mol aja, boleh. Kita mau bandingin volume sama koefisien aja, boleh. Berarti dari sini kalau misalnya saya bandingin koefisien sama mol, ya boleh juga. Kayak gitu, ya. Makanya biasanya kalau untuk yang untuk perhitungan terutama udah bahas reaksi terus ada mula-mula reaksi sisa, itu pada umumnya kita pakai yang ini aja. Kalau yang tadi hukum dasar kimia itu ya ngejelasin apa namanya? Ada dasarnya tuh. Kenapa misalnya nih contoh simpelnya gini. Kenapa kalau misalnya nimbang atau misalnya nih kita punya semen 1 kilo sama pasir 1 kilo. Kenapa kalau ditimbang selanjutnya nanti jadinya 2 kilo? Nah, itu ada dasarnya itu. Ataupun juga kayak misalnya nih kita punya air 1 kilo. Terus kita masukin gula 1 kilo. Nah, pas ditimbang, loh, kok jadi 2 kilo? Nah, ternyata ada dasarnya. Ternyata mempunyai ada hukum dasarnya, yaitu adalah hukum kekekalan massa. Nah, terus kenapa kok garam yang orang Australia, garam orang Medan, garam orang Singapura, garam orang Jerman, garam orang Papua, garam orang Jawa kok sama gitu? Padahal produksinya beda. Ya karena untuk membentuk NaCl itu natrium sama Cl-nya perbandingannya sama. Kalau beda, ya bukan jadi senyawa yang sama, udah jadi senyawa yang berbeda. Ya. Tuh, ya. Oke. So, wait. Oke. Nah, so berarti sampai sini dulu ada yang mau ditanya untuk konsep mol? Ini kalau untuk yang AR ya, terutama untuk yang AR, AR sendiri itu ini apa sih namanya? AR itu adalah kalau mungkin kita buka tabel periodik ya, tabel periodik unsur nih, yang saya biasa pakai pit table. Nah di sini mungkin ya kalau misalnya pernah lihat nih boron 10,81, neon 20,18. Nah ini nih 19, 44, terus 1, 7, 9. Terus AR-nya misalnya AR-nya Cl 35,5. Ya itu ngambilnya dari angka-angka yang ada di sini nih. Argon 40, belerang 32, fosfor 31, silikon 28. Nah itu adalah AR. Nah kalau massa molekul relatif alias MR, ya tinggal dihitung aja satu-satu. Tiap unsurnya ada berapa juga. Ya kalau misalnya satu nitrogen 14 ya. Nih 14 nih. Nah, 14,007. Ya di sini kan airnya 14 ya. Nah, misalnya ya udah berarti kalau ada 2 ya totalnya 28. Seperti itu. Ya. Yang walaupun sebenarnya untuk siapa nih, untuk rumus AR sendiri itu sebenarnya ada penelitiannya, yaitu adalah rumus AR. Rumusnya tuh begini. Nah, rumusnya tuh ini. Jadi tuh massa atom relatif suatu senyawa, suatu unsur itu diperoleh dari massa rata-rata satu atom itu
dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom isotop C12. Nah, ternyata dengan perhitungan begini, oke, kalau setelah kita coba ternyata massa rata-rata satu atom Cl itu segini. Nah, setelah dihitung, iya, ArCl-nya tuh ternyata angkanya segini. Gitu. Ya. Oke. So, untuk yang B ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau untuk yang ini, contoh soal yang ini cuma tinggal masukin rumus aja sebenarnya. Selama matematika dasarnya oke punya lah. Ya, maksudnya kayak bisa ngitung perkalian ya, walaupun setidaknya walaupun emang ngitungnya pakai kalku pun juga nggak ada masalah. Cuman ya setidaknya ya dasarnya itu nggak hilang-hilang banget gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk konsep mol. Sepertinya tidak. Pada diem soalnya. Oke lah, biar langsung lanjut aja. Kereta udah takut malam juga. Oke, nah ini mungkin di sini yang ada ikut kimia organik kayaknya ya, atau kimia apa ya kemarin deh. Ya, ini ada rumus empiris dan ada rumus molekul. Ya. Nah, ini juga sebenarnya udah ini rumus struktur itu yang bentuknya begini. Nah, rumus molekul itu menyatakan C-nya ada berapa, H-nya ada berapa. Nah, kalau rumus empiris itu adalah rumus molekul tapi dalam bentuk paling sederhana. Ya, C2H6 itu kan kalau disederhanain 2/6 itu kan 1/3 tuh. Makanya di sini tulisannya rumus empirisnya adalah CH3. Yang dimana CH3-nya ini itu biasanya ada juga di dalam kurungin N. Karena kita nggak tahu nih nanti CH3-nya ini mungkin ada 2 kah? Ini kan CH3-nya ada 2 nih. Ya kan? Nah, CH3-nya ada 2, jadinya C2H6. Kalau N-nya 3, ya C3H9 dan seterusnya, ya. Oke. Wait dulu. Ini apa nih? Ini untuk menentukan rumus empiris ya. Oke. Jadi mungkin paling gampangnya gini. Kalau untuk rumus empiris ya, terkait dengan rumus empiris sama rumus molekul itu adalah kita bandingin molnya. Nah, gimana dapat molnya? Ya tadi kita nyari molnya nanti pakai rumus yang mana nih? Mana yang masuk akal di antara keempat rumus yang ada di sini? Ya, keempat hal yang ada di sini nih. Kalau emang misalnya ternyata kita kaitkan atau soalnya terkait dengan massa, kira-kira kita mau pakai konsep mol atau rumus yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? Nomor 1 karena ada apa? Ada masanya kan? Ada masanya. Ya. Nanti jadi mungkin gini aja kali ya. Mungkin ini contoh soal aja langsung ya. Set, tentukan rumus tembaga oksida gitu. Nah, oke. Diketahui atau mungkin ini saya zoom dulu biar nanti hasil screenshotnya. Oke. Nah, di sini massa tembaganya 254. Oksigennya 64. Ya udah, kalau misalnya kita nyari rumus empiris doang, rumus empirisnya ya ini adalah perbandingan mol. Berarti sekarang yang kita mau bahas perbandingan mol siapa? Senyawa si Cu sama si oksigen. Ya udah, berarti mol Cu banding dengan mol oksigen. Ya udah, rumusnya tadi apa? G berarti GCU per AR-nya si Cu kita banding dengan G-nya O per AR-nya O. Ya udah, GCU-nya 254 per ARCU mungkin kita lihat tabel dari sini aja deh. Cu itu 63,5. Nah, ini Pak harusnya pakai 63,5. Ya, 63,5. Ya udah,
kita bagi 63,5 kita bandingkan dengan ini 64 dan untuk ARO itu adalah 16 ya. Ya udah, ini kalau dihitung 254 bagi 63,5 itu 4. Nah, sedangkan kalau untuk 64 bagi 16 itu adalah 4. Berarti dapat disimpulkan ini berapa banding berapa? 1:1. Sehingga kesimpulannya adalah rumus empiris daripada si ini adalah CU-nya itu 1, O-nya itu 1. Tapi kalau dalam ini kan satunya nggak ditulis. Nah, atau mungkin saya lanjut lagi deh ke sini. Berarti ini sama aja kayak CuO. Ini baru rumus empiris. Nah, kalau rumus molekulnya gimana? Ya, kalau rumus molekulnya kita kan nggak tahu nih CU-nya berapa yang dibahas. Ya, semisal kita lanjutkan lagi soalnya. Ternyata ini kalau 63,5 ditambah dengan 16. Oke, misalkan saya mau bikin di sini 4 deh. Oke. Dan ternyata gitu ya. Dan ternyata di sini ada soal lanjutannya. Ternyata massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 318. Ya udah, ketika kita bahas MR daripada si CuO yang nggak tahu berapa kalinya, itu adalah 318. Nah, dalam perhitungan MR itu kan kita menghitung AR-nya ada berapa. Nah, si CU-nya ini banyaknya N, O-nya juga banyak N. Berarti N dikali dengan AR-nya si CU tambah dengan N dikalikan dengan AR-nya O sama dengan 318. Yaudah, N dikalikan dengan 63,5 ditambah dengan N dikalikan dengan 16 sama dengan 318. Nah, ini kalau ditotalin jadinya adalah 79,5 N sama dengan 318. Berarti N-nya 318 bagi 79,5, maka jawabannya 4. Sehingga dilanjutkan lagi, rumus molekulnya adalah CuO dalam kurung 4 kali alias Cu4O4. Tuh ya. Jadi basicnya kalau kita mau nyari rumus molekul, ya pasti kita harus tahu dulu nih perbandingannya alias rumus empirisnya itu gimana. Nah, kalau dan untuk mencari rumus empiris itu clue-nya adalah perbandingan mol. Perbandingan mol apa? Perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, udah itu. Kalau saya biasanya kalau belajar atau mungkin biasanya ngajarin ke SMA itu biasanya begini. Rumus empiris itu perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawanya. Ya udah, bandingin aja. Nah, tinggal rumus apa yang bisa dipakai? Nah, biasanya G per AR. Nah, kalau ada persentase, jangan bingung. Nah, misalnya kayak soal nomor 2. Ya, anggap aja ini sebenarnya bisa diakalin kalau persen. Nah, kalau soalnya dalam bentuk persen, ya, kalau soal dalam bentuk persen alias dalam dalam bentuk persen, ada 2 logik yang bisa kita pakai sebenarnya. Yang pertama adalah memisalkan sebuah massa senyawa. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita punya ini 28,6, 14,3 sama 57,1, kira-kira kalau dijumlahin hasilnya 100% enggak? Kira-kira hasilnya 100% enggak? Iya. Hasilnya 100%. Nah, tadi kita balik lagi nih, tadi ke rumus yang dasar tadi. Persentase massa X atau persentase unsur X ini adalah massa X dibagi per massa total atau massa senyawa gitu ya. Yang dimana massa senyawa ini alias massa total ini pasti prime-nya dia
alias utuhnya dia, yaitu alias 100%. Nah, sekarang biar kita bisa supaya bisa kita hitung nih senyawa di sini nanti dengan 100, kira-kira massa senyawanya ini supaya biar enak dihitung angkanya pakai angka berapa? Kelipatan 100 kan? Memisalkan masanya adalah kelipatan 100 gram. Kelipatan 100 dalam satuan gram ya. Dalam satuan gram. Nah, nanti baru cari tuh. Ya udah. Nanti tinggal cari nih berdasarkan pakai ini persentasenya berapa, masanya nanti ini dicari, ini nanti 100 gram, ini 100. Atau pakai logika, pakai perbandingan ya, terserah lah sebenarnya. Karena kan ini juga rumus perbandingan ya. Yang misalnya perbandingan ini jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Tuh. Atau yang kedua adalah memisalkan massa ini dengan variabel. Ya misalnya contoh saya biasanya pakainya G total atau GT gitu ya. G total. Nah, nanti kalau udah kalian lakukan ini, nanti bakal ketemu baru ketemu nih massa masing-masing unsur. Barulah nanti kalau udah ketemu massa masing-masing unsur langsung ke sini. Seperti itu ya. Nah, sorry. Ke atas di sini. Yang ini. Baru ke situ ya. Jadi nggak usah bingung. Sebenarnya ini langkahnya dimundurin aja sebenarnya. Jadi nggak langsung berupa angka plek ketik plek gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga sebenarnya sama nih untuk si Na2 ini terkait dengan garam hidrat. Ya, ini juga sama nih logikanya. Oke, tembaga sulfat 36% nih airnya. Ya, tembaganya berarti airnya 36 nih. Berarti sisanya 70 berapa tuh? 64nya itu adalah tembaga sulfatnya. Ya udah tinggal pakai perbandingan nanti ketemu nih. Gitu, ya. Oke. So, ini untuk KB1 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu enggak? Ada yang mau ditanya dulu enggak? Untuk KB1. Halo. Ada yang mau ditanya dulu untuk KB1? Tidak. Yakin? Yang Aman, lain? Kak. Aman? Ada Kak, ada. Ada apa Kak, tuh? ada. Ya. Ada. Ya, silakan. Untung nggak langsung saya gas nih. Kak, Oke. tanya dulu Kak. Ya. Ya, untuk kan aku tadi tuh itu Kak ya, lihat video Kakak yang penjelasan tes formatif nomor 3. Tes formatif yang pertama, kedua? Yang pertama Kak, nomor Yang 3. pertama. Oke, ini. Iya, Terus tadi tuh aku sempat lihat kan yang jelasin tentang MRS itu aku nggak ngerti MRS-nya tuh dari mana. Oh, gini. MRS itu definisinya M itu mula-mula. Gini nih. Ibarat kata gini ya. Kita bikin kue yang gampang aja ya. Misalnya kita bikin kue, pasti kan ada tuh kondisi mula-mula bahannya, bener nggak? Oke, ketika kita bikin kue, oke, persiapkan alat dan bahan. Oke, bahan-bahannya 1 kg telur, misalnya 1 kg gula pasir, 2 kg tepung terigu, dan lain sebagainya. Oke, kemudian diolah. Nah, itu kan sama aja kalau dalam kimia itu kan berarti sudah mulai bereaksi ya. Nah, kemudian karena berhubung gini, sekarang ketika kita mau mereaksikan atau ketika kita memasak, apakah 100% terpakai? Nah, itu kalau emang nggak 100% terpakai sesuai dengan perbandingannya, nah makanya di situ ada S. Nah, S di sini kalau kita konteksnya adalah bahan bakunya, itu berarti berupa sisa dong. Nah,
Nah, kalau di tujuannya itu adalah hasil reaksinya dapat berapa gitu. Ya kayak misalnya nih 2,5 gram kalsium tambah 1 gram oksigen. Berarti di awal alias di mula-mula kita punya 2,5 gram sama 1 gram. Setuju? Nah, terus kemudian ketika kita reaksikan, bener dong, kalau ini kan memenuhi hukum kekekalan massa ya. Nah ini saya anggap bahwasanya gitu ya. Saya anggap bahwasanya ini ngikutin nih normalnya nih. 2,5 gram ditambah dengan 1 gram oksigen. Ya udah, saya anggap yang saya mau reaksikan ini sesuai dengan takarannya. Gitu ya. Jadi 2,5 gram ya, terus yang kalsium 2,5 gram bereaksinya oksigennya 1 gram. Habis, nggak ada sisa. Nah, terbentuklah 3,5 gram kalsium oksida. Seperti itu. Nah, cuman barulah ini dilanjutkan lebih lagi. Nah, persentase kalsium dalam oksida yang kedua. Nah, ini sorry. Nomor 3 ya? Nomor 3, Kak. Sorry. Iya, Ya, 3, Kak. nomor 3 ini yang tadi. Berarti dari hukum dasar kimia 4 yang tadi kan ada hukum dasar kimia ada 4 ya. Iya. Nah, ada hukum kekekalan massa, ada hukum perbandingan tetap, ada hukum perbandingan berganda sama hukum perbandingan volume. Nah, dari situ kan berarti pakai hukum perbandingan volume ya, karena kita di sini bahas volume. Nah, ketika kita bahas MRS ya itu yang tadi saya bilang. Misal nih, saya awal punya jadi kan gini, ceritanya saya mau mereaksikan NO sama oksigen. Nah, terus nanti jadinya tuh N2O4. Nah, di awal NO-nya saya punya 100. Kemudian sama 50 oksigen. Nah, kira-kira nih ketika nanti saya reaksikan hasilnya gimana? Nah, yang di bagian awal ini itu adalah mula-mulanya. Kita punya berapa nih di awal bahan bakunya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, di bagian reaksi barulah berlaku hukum perbandingan volume atau yang tadi nih, yang perbandingan mol, Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien atau sama perbandingan mol kan. perbandingan volume. Iya. Nah, itu. Nah, karena berhubung di sini yang kita compare adalah atau yang kita mau bandingkan volume sama koefisien, ya udah yang kita bandingin itu aja, molnya kita anggap hilang aja. Nah, hasil setelah kita melewati tahap reaksi, nah, kayak misalnya contoh, saya awalnya punya 100 ml NO. Semisal pas bereaksi alias yang direaksi 75 ml NO. Habis nggak NO-nya? Masih ada sisa berapa? 25 ml itu. Ya, gitu jadinya. Jadi, makanya kenapa saya kalau biasa ngerjain tuh pakainya MRS. Walaupun sebenarnya soal nomor 3 ini kalau nggak pakai MRS pun bisa gitu loh. Tapi ada kondisi tertentu. Nah, jadi gini, sebenarnya kita bisa pakai ini tanpa MRS bisa sebenarnya. Kayak misalnya 2NO tambah oksigen menjadi N2O4. Nah, kalau semisal ini 100, ini 50. Nah, kalau kita lihat ini perbandingannya 2:1 enggak? Iya. Nah, berarti habis dong. Sesuai dong. Nah, ya udah. Berarti kalau koefisiennya 150, koefisiennya 2 100. Kalau di sini koefisien 1 50 ml gitu. Nah, tapi itu dengan syarat bisa nggak mastiin ini itu nggak ada sisa. Kalau nggak ada, makanya kalau nggak ada sisa, kalau misalnya bisa yakin nggak ada sisa, ya langsung gini aja nggak apa-apa. Cuman kalau emang baru belajar, saya sarankan pakai MRS. Mula-mula reaksi
sisa atau setimbang. Nah, mula-mulanya tuh ada berapa? Jadi di sini saya ngajarin atau saya ngarahin tuh biar bacanya atau ngisinya tuh sesuai dengan apa yang ada di soal. Jadi itu kayak ibarat kata kita mau mecahin ini, oh ini ada di sini, ini ada di sini, ada di sini. Nah, kira-kira nanti kita nyelesainnya tuh gimana? Gitu. Ya. Jadi MRS di situ Ya. ini mula-mula reaksi sisa. Tapi juga ada yang nulisnya MBS. Mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Tuh, ya. Oke. Makasih Kang. Iya, terima kasih kembali. Nah, yang lain ada yang mau ditanya? Mungkin kalau nggak bisa on mic nggak apa-apa, kalau mau via chat aja, via ini di chat di pesan ini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, langsung saya skip aja ya, berarti untuk masuk ke lanjut ke KB2. Nah, KB2 nih baru kita bahas stoichiometrinya. Nah, jadi ketika kita bahas stoichiometri itu ada perlu persamaan reaksi atau reaksi kimia. Nah, di mana ketika kita bahas reaksi kimia itu pasti ada dua yang utama. Ada yang mau direaksikan dan pasti ada hasil reaksi juga. Ya sama kayak bikin kue. Ada bahan buat bikin kue, ada juga hasilnya, yaitu adalah kue. Cuman masalah jadi atau enggak, bagus atau enggak, itu belakangan. Yang penting ada jadinya, ada produknya nih. Nah, di mana pastikan dulu ketika sebelum nih, apalagi terutama tadi yang kita bahas soal seperti ini sebenarnya bisa kita langsung masuk ke stoichiometri sebenarnya, mix gitu ya, campur. Nah, cuman ketika kita bahas ini namanya persamaan reaksi kimia. Ini reaksi kimia kan. Ini adalah sebuah persamaan. Pastikan terlebih dahulu reaksi kimia yang ada itu sudah setara. Sudah setara itu gimana? Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah setara. Nah, sudah setara di sini konteksnya adalah ada beberapa ya. Yang pertama adalah mungkin ada dua yang menjadi fokus utama. Unsur-unsurnya, jadi sebelah kiri sama sebelah kanan itu unsurnya jumlahnya sama, gitu ya. Atau jumlah unsur-unsur sama besar gitu ya, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Yang kedua adalah jumlah muatannya juga harus sama besar. Nah, karena berhubung yang kita persamaan reaksi di sini bukan reaksi redoks, ya, bukan reaksi redoks, dan apalagi juga di sini nggak ada ion-ionan, maka di sini kita anggap semuanya kan netral nih, alias muatannya 0. Nah, di sebelah kiri ini 0 muatannya, di sebelah kanan pun 0. Makanya kita bisa langsung ke sini. Yang dimana untuk yang menyetarakan ini sebenarnya ada beberapa. Ada pakai aljabar, ada yang pakai langsung tembak-tembakan. Nah, tembak-tembakan di sini semua cara tuh ada plus minus. Kalau ketemu persamaan reaksi yang gampang kayak gini, kalau ngerjainnya pakai aljabar, yang kita mesalin dulu nih, koefisien ini A, koefisien ini B, koefisien ini C, itu lama. Lebih lama daripada kalau kita main tembak. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau persamaan reaksinya kompleks dan ribet, ketika kita main tembak-tembakan, itu kadang nembaknya malah muter-muter. Malah nanti kadang tuh suka nggak ketemu, ujungnya tuh mau kemana. Kayak ibarat kata tuh kalau di labirin, di situ lagi. Nah, tapi ketika kita kerjain pakai aljabar, udah pasti tuh langsung ketemu. Nah, jadi gitu. Jadi setiap metode itu ada plus minusnya, ya. Oke. Nah, di sini
sebenarnya terkait dengan stoikiometri ya. Pastikan dulu setiap persamaan reaksinya itu udah pasti setara gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah bentar dulu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oke, jadi pastikan kalau itu persamaan reaksinya setara, terus baru lanjut lagi nih ke bagian sininya nih, ke bagian perhitungannya dari M, R, dan S-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk nyetarin persamaan reaksi di sini ya terserah ya. Misalnya mau pakai tembak-tembakan boleh atau mau pakai permisalan juga boleh. Terserah lebih enak yang mana gitu. Oke, nah kemudian di sini ada bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini biasanya tuh lebih dikenal atau terkait dengan kalau di SMA itu adalah reaksi redoks ya, reaksi reduksi dan oksidasi. Yang dimana ada 4 pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan Bilox atau bilangan oksidasi. Nah, yang dimana di sini ada aturannya. Nah, ini kalau aturannya sampai ada yang miss, ya sudah bisa dipastikan kemungkinan atau ya nggak bisa dipastikan, kemungkinan besar salah ngitung atau salah konsep lah ya. Nah, jadi di sini suatu struktur unsur atau ini harus bilangan total Biloxnya 0. Terus juga unsur bebas juga Biloxnya 0. Terus kemudian bilangan oksidasi ion sederhana atau ion dari ini itu adalah muatan ion itu sendiri. Nah, jadi intinya nanti ini kalau untuk biloxnya ini atau biloxnya, oh ini biloxnya berapa, ini biloxnya berapa. Terus mana yang nanti bakal kita tentuin, mana yang lebih gampang dicari itu nanti kalau udah biasa ngerjain soal. Makanya kalau untuk bilox ini sama kayak kalau kita ngerjain di matematika tuh ada yang namanya sifat eksponen. Kalau udah terbiasa ngerjain soal eksponen, nanti sifat-sifatnya juga lama-lama apal sendiri gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau emang jarang ya nanti akan susah tuh untuk si sifat eksponennya itu sendiri, ya. Oke. Ini ada contoh nih, KMNO4, Mn-nya berapa? K itu pasti plus 1. Ya, karena apa? Karena dia golongan 1A. Kalau O itu pasti satunya adalah minus 2. Ya, minus 2. Karena apa? Dia karena kalau O itu bisa ada 2 ya, ada beberapa. Tergantung temennya sama siapa. Nah, kalau misalnya ketemunya sama bilangan oksidasi yang positif, ya nanti dia kalau ketemunya di sini nih, kalau oksigen itu bisa membentuk senyawa oksida, ada peroksida, ada superoksida. Nah, kalau oksida biasa itu biloxnya min 2. Kalau peroksida bilox oksigennya itu min 1. Dan kalau superoksida itu biloxnya min setengah. Nah, gitu. Begitu juga untuk hidrogen. Hidrogen itu biasanya biloxnya plus 1. Tapi kalau ketemu sama logam, nanti jadinya biloxnya adalah min 1. Ya. Oke, ini kemolaran ini udah tadi saya bahas di bagian yang konsep mol ya. Saya bahas di konsep mol itu sendiri, yang dimana kemolaran itu ada definisinya adalah berapa banyak zat yang terlarut. Nah, ya. Berapa banyak zat yang terlarut pada dalam 1 liter larutannya. Yang di sini nih, yang M sama dengan N per V, ya. Sesuai ya, M sama dengan N per V. Nah, kalau N-nya belum ada ya cari. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ekivalen. Nah, ini kalau reaksinya adalah, ini sebenarnya kalau ekivalen itu kan berarti istilah sesuatu yang sama. Nah, kalau saya tuh biasanya nggak nyebut ekivalen. Nah, simpelnya gini, kalau misalnya kita mau menetralkan asam dan basa, ya berarti asam dan basanya itu harus sama. Nah, konteks dalam asam basa itu supaya dia sama atau seimbang, nah harus tahu dong asam dan basa itu definisinya seperti apa. Nah, sekarang saya tanya, misalnya nih, HCl. Nah, HCl itu terurai jadi H plus tambah Cl min.
Nah, indikator dia asam itu karena dia ada H+ di situ. Makanya HCl asam klorida, H2SO4 asam sulfat. Nah, kemudian kalau basa itu OH- indikatornya atau ion hidroksida. NaOH, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Nah, itu adalah basa. Nah, yang jadi indikator supaya sama itu adalah si ininya. Mol H+ atau mol asam itu harus setara dengan mol basanya. Nah, nanti itu bisa dikaitkan lagi ke stoichiometri dasar. Oh, oke. Kalau misalnya ini atau ke konsep mol ya. Nah, nanti konsep mol pakai rumus yang mana nih? Kira-kira mau pakai rumus yang ini atau yang ini kan nggak tahu. Karena tergantung sama soalnya, ya. Nah, makanya di sini kayak misalnya nih, contoh di sini 1 mol HCl akan menghasilkan 1 mol H+. Nah, maka ini 1 mol ekivalen atau 1 ekivalen. Nah, kalau misalnya nih H2SO4, nah menghasilkan 2 mol H+, maka pas dasar penetralan itu sama dengan 2 ekivalen. Cuman saya biasanya kalau ngerjain asam basa ini terkait dengan titrasi jatuhnya atau penetralan. Saya nggak pakai ini. Saya pakai logiknya adalah mol H+ sama mol OH- itu bernilai sama. Ya nanti ketika nyari, contohnya ya, misal H2SO4. Nah, nanti terurai menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, kalau misalnya memang belum terbiasa, kalau mau pakai MRS boleh. Nah, cuman karena ini di awal ini adalah bukan bahan reaksi, melainkan ini penguraian, mau nggak pakai MRS pun juga nggak ada masalah. Nah, kalau contohnya di sini 20 mol, ya di sini nanti berarti 40 mol dong. Nah, ini 20 mol. Dan nanti ini 40 mol nih. Ya, didapat entah dari mana. Nah, kalau namanya buat netral, ya berarti kalau misalnya saya punya senyawa asam gitu ya, senyawa basa ya misalnya, NaOH itu terurai menjadi Na+ tambah OH-. Nah, di sini ya, karena namanya netral, berarti ini sama ini itu harus sama. Berarti kalau di sini 40 mol, berarti di sini jadinya juga 40 mol. Kok di sini? Ini nih, Nah, ini harus sama. Berarti ini juga harus 40 mol. Nah, kalau ini 40 mol, berarti di sini berapa? Di sini juga 40 mol juga. Gitu, ya. Nah, jadi kalau saya biasanya lebih ke bagian sini teknisnya kayak gini dibandingin sama pakai teori kayak gini nih. Ini menurut saya ribet gitu. Ini juga sama ekivalen redox. Nah, ini kalau misalnya ini kan di titrasi asam basa alias bahas asam basa. Tapi kalau di sini ini bahasnya di konsep redox. Yang dimana redoxnya ini kalau mungkin kalau dulu waktu saya sekolah ini bagian di menyetarakan persamaan reaksi redox. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan konsep redox yang kayak sel volta sama elektrokimia. Sama ini. Ada kaitannya dengan elektrokimia. Yaitu adalah sel elektrolisis. Ya, nanti itu logikanya kayak gitu sama, ya. Nah, oke. Mungkin ini nanti aja ya. Oke, wait dulu kalau misalnya masih nah, misal nih contoh nih, ini mungkin takutnya yang ribetnya tuh begini kali ya. Nah, kita compare aja nih jawabannya. Set. Oke. Nah, ketika kita di sini nih, berapa berat satu ekivalen Fe jika Fe ini nanti dioksidasi menjadi Fe2O3. Nah, di sini ArFe-nya adalah 55,85 gram. Oke. Jadi di sini nih, ketika kita bahas Fe menjadi Fe2O3, nah, ini kan kita pakai ini kan redox ya berarti ya. Nah, oke, ini 0 biloxnya. Ini satunya -2. Karena ada 3, berarti -6 nih.
Nah, ingat Bilox total Bilox itu dalam sebuah senyawa itu harus sama dengan 0. Berarti ini satunya adalah berarti ini plus 6. Berarti satunya di sini adalah plus 3. So di sini karena dari sini ke sini dia makin naik, makanya namanya ini adalah oksidasi. Nah, oksidasinya berapa? Oksidasinya itu adalah 3 elektron. Nah, oksidasinya adalah 3 elektron. So berarti kalau kita mau oksidasi 1 mol, jadi kalimatnya begini. Kalau saya mau mengoksidasi 1 mol Fe itu menjadi Fe2, ternyata saya butuh 3 mol elektron. Ya, 3 mol elektron untuk jadi 1 mol Fe ini menjadi gitu ya, menjadi 1 mol Fe3+ itu butuh 3 mol elektron. Nah, yang dibahas itu berarti kan ini ditanya berapa mol elektron sebenarnya. Hitungannya seperti itu. Ya, hitungannya berapa mol elektron sebenarnya yang mau dibahas gitu. Ya udah, kita tahu bahwasanya di sini nih berarti kan beratnya berapa nih? Contoh, atau ini 1 mol, berarti ini 3 mol ya. Oke, tar dulu. Wait, tar dulu. Nah, ataupun gini, kalau misalnya kita balik, berarti kalau di sini 1 mol, kan ini kan kalau 1 mol Fe, ini 3 mol. Nah, kalau misalnya saya balik atau saya ganti logika ininya, berarti kalau ini 1 mol elektron, berarti ini 1/3 mol Fe menjadi 1/3 mol Fe3+. Gitu ya. Nah, ya udah, yang ditanya itu adalah ya kalau misalnya kita mau rubah ini dalam bentuk 1 molnya, itu berapa 1 mol elektron? Ya ternyata 1/3 mol. Ya dong. Ya udah, berarti 1/3 mol, ya ini tinggal kita pakai N sama dengan G/AR. Nah, ini 1/3 nih. Ya. Ntar dulu coba, ntar dulu bentar. N3 ini 1/3 sama dengan G per 55,85. Oke, ya benar. Oke, ini N-nya sama dengan ini 1/3 sama dengan G per 55,85. Ya udah, berarti untuk mencari G-nya gimana? Ya berarti ini kan sebenarnya banyak ya. Kalau emang mungkin pengennya pakai dasar SD banget yang kali ini ke sini kali berapa boleh. Nanti tinggal berarti G-nya sama dengan 1 kali berapa. Nah, kalau mau pakai aljabar kayak biasa kali silang pun juga boleh. Ya, nanti intinya ini 3G. 3G sama dengan 55,85. Berarti untuk G-nya sendiri itu sama dengan 55,85 dibagi 3. Ya udah, hasilnya adalah 18,62 gram. Sama hasilnya. Tuh, ya. Oke. Ini pun juga serupa sebenarnya sama yang di bawahnya. Nah, dan kita langsung lanjut ke stoichiometry. Nah, ketika kita bahas stoichiometry, sebenarnya ini tergantung sama apa yang dibahas, ya kan? Nah, pada dasarnya itu pakai konsep mol. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang yang tadi kita kerjain yang pakai perbandingan volume gitu ya, yang tadi di kegiatan belajar 1, bisa dibilang itu bukan stoichiometry sebenarnya hitungannya mungkin gitu ya. Ya walaupun sebenarnya bisa ada kaitannya dong sama konsep mol kan. Karena kan konsep mol kan ada volume juga tuh di bawahnya. Nah, oke. Jadi di sini nah kan ada massa-massa, massa volume, volume massa, volume tuh. Volume tuh termasuk stoichiometry kan. Nah, ini hitungannya ini bukan pakai tabel. Mungkin gini, makanya bedanya ketika baca kimia kalau versi buku teks gitu ya, tanpa deskripsi atau tanpa kayak niat banget nulisnya, pasti biasanya nulisnya begini. Cuma nulis, oke, nyari apa?
Terus oke, ini untuk cari mol ini sama dengan ini per ini. Nah, kalau saya biasanya ini ngejabarin ini pakai tabel atau mungkin lebih ke yang kayak tadi pakai MRS ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, contoh misalnya di sini. Hitunglah massa gas CO2 yang dihasilkan apabila kita punya 108 gram etana dibakar habis dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ya udah. Cuman di sini oke. Taruh di sini ada reaksi pembatas enggak? Oke, wait. Oke. Nah, jadi di sini kita bikin dulu karena di sini di soal nggak ada reaksinya, kita bikin dulu persamaan reaksi. Nah, etana itu adalah C2H6. Nah, ketika kita mau membakar sesuatu, bahkan di dalam tubuh kita sendiri, kita ngebakar apa yang udah kita makan, itu triggernya adalah oksigen. Jadi C2H6 ditambahkan dengan oksigen, dan bisa dipastikan bahwasanya ketika kita bahas reaksi pembakaran itu pasti hasilnya CO2 dan H2O. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika bahas ini ya sebenarnya harus tahu dulu persamaan reaksinya apa kalau nggak dikasih tahu. Oke, dari sini kira-kira persamaan reaksinya udah setara belum? Nah, kalau ini udah jelas belum? Nah, kenapa? Karena di sebelah kiri C-nya 2, di sebelah kanan C-nya 1. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya kita mau menyetarakan, kira-kira lebih enak menyetarakan yang mana nih? C-nya, H-nya, atau O-nya? Ayo, kira-kira gimana? Kita enakan menyetarakan reaksi. Ini menyetarakan reaksi kan intinya apa sih namanya? Jumlah unsurnya harus sama nih di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, ini kan udah jelas nih, belum setara nih reaksinya. Nah, kira-kira kalau kita mau menyetarakan reaksi ini lebih enak yang mana? C-nya, H-nya, atau O-nya? Haknya. H-nya boleh. Kalau C-nya boleh nggak kira-kira? Kalau C-nya boleh nggak kira-kira? Nah, kalau C-nya ini juga boleh termasuk. Nah, di sini yang nggak boleh kita setarain duluan adalah O. Kenapa? Karena di sebelah O di sini, di sebelah kiri cuman ada satu sumber, di sebelah kanan itu lebih dari satu sumber, ada CO2 sama H2O. Sedangkan kita nggak tahu nih H2O-nya ada berapa, CO2-nya pun ada berapa, kita nggak tahu. Nah, makanya dibandingkan sama dibandingkan dengan O, kita nyetarain yang lebih gampang disetarain dulu aja. Nah, tadi mungkin kalau mau H dulu boleh, mau C dulu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau di sini C-nya 2, pasti di sini tembak 2. Nah, kalau di sini O-nya di sini hanya 6. Oke, wait dulu. Ini saya close dulu, berisik. Oke. Kalau di sini hanya 6, berarti di sini supaya jadi 6, kita tembak 3. 3 kali 2 6, 2 kali 1 2. Nah, dari sinilah baru kita setarain O-nya. Nah, di sebelah kiri O-nya masih ada 2 nih. Nah, atau yang masih segini lah. Di sebelah kanan O-nya ada berapa? Ada? 7 ya. Di sini O-nya 2 kali 2 4. Di sini O-nya 1, di sini ada 3. Jadinya 3, 4 tambah 3 O-nya 7. Nah, supaya biar di sini jadi 7 O-nya, kira-kira di depannya berapa? 7 per 2 alias 3,5. Ya, 3,5 kali 2 kan itu hasilnya 7. Nah, kalau emang angkanya jelek begini dan ternyata emang mungkin kalian bingung,
Oke, misalnya angkanya nggak bagus nih. Berarti kalian harus gedein dulu nih tadi nih si C2H6-nya ataupun CO2-nya ataupun H2O-nya juga kalian gedein nanti. Nanti angkanya bagus ya. Oke, 7/2 nih. Nah, kan gak enak nih kalau ada pecahan. Makanya kita kaliin 2 reaksinya. Alhasil ini jadinya adalah 2C2H6 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 6H2O. So, nah kalau udah kita tahu persamaan reaksinya, kita bikin MRS. Nah, logikanya adalah ketika kita mau mereaksikan, nah, walaupun kita punya massa di sini, apakah afdol kalau kita mau mereaksikan massa di sini? Massa di sini berapa, massa di sini berapa? Nah, enggak. Kenapa? Karena kita punya MR di sini. Berarti lebih afdol lagi kalau kita pakai mol. Karena apa? Kita udah punya G, kita udah punya MR. Ya udah, kita cari dulu nih N. Untuk si C2H6 dulu ya. C2H6 berarti N sama dengan G per MR. N-nya adalah berarti 108 dibagi dengan 30. Nah, berapa tuh? 3,6 mol. Nah, kemudian untuk si oke, udah ini doang nih. Oksigennya nggak ada. Nah, ya udah, kita isi 3,6-nya 3,6 molnya di sini aja. Kak, maaf. Ya, kenapa? Yang itu kan yang 2C2H6 itu kan tadi yang lain kan dikali 2, yang itu nggak dikali 2 ya, Kak? Apa itu yang nggak dikali 2? Ini udah dikali Ini, 2 kok ya. semua. Ini udah Oh iya dikali sih, 2. Ini kan di depan ya, maaf, Iya, maaf, maaf. iya, ini kan koefisien 1 ya. Nah, itu. Ya, maaf, maaf. Ya, no problem. Nah, di sini karena berhubung kita mereaksikannya itu nggak dibahas di awal secara keseluruhan, ya berarti gini. Coba dibaca lagi kalimatnya. Dibakar habis dengan gas oksigen. Berarti kalau namanya dibakar habis, ada sisa nggak kira-kira? Tidak. Nggak ada. Nah, kalau di sini nggak ada nih si C2H6-nya. Tapi oksigennya kita nggak tahu ada apa nggak, ada sisa apa nggak, gitu ya. Nah, berarti dari sini kan tujuan kita nih, gini nih. Sebenarnya gini nih. Kita cuma punya ini doang nih. Kita cuma punya ini doang. Nah, terus tujuan kita adalah berapa massa CO2. Yang nanti di sini kalau kita cari massa CO2, ya pasti kita pakai rumus Ng per mR juga nih. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nyari massa, terus MR-nya udah ada, kita cuma butuh N dong, alias jumlah mol. Nah, pertanyaan adalah jumlah molnya kalau anggap aja saya nggak langsung ke sini dulu, kira-kira jumlah molnya udah ada belum? Ada. Udah ada. Emang berapa? Belum ada. 30 gram itu bukan? Belum. Ini kan MR, massa molekul relatif, Oke. ini massa ini. Nah, molnya itu belum ada jumlah molnya. Nah, jumlah molnya ini nanti dapat dari mana? Nah, kita tarik nih. Ya, kita tarik. Jumlah mol yang ada di sini kita ambil dari si ini. Jadi tujuan kita sekarang nyari kotak yang isi kotak nih, ini berapa nih nanti angkanya. Tapi kita cuma modal nih yang warna hijau ini nih, si hijau nih 3,6 mol doang. Nah, makanya kalau kita mau dari atas ke bawah, ya nanti dari bawah ke atas pun juga sama gitu. Kecuali kalau dari atasnya itu full, ya dengan notes ya, dengan notes hati-hati. Karena kalau misalnya ini dua-duanya dikasih tahu, maka nanti akan berlaku yang namanya pereaksi pembatas. Untuk memastikan bahwasanya ada nggak sih yang membatasi reaksi, gitu ya. Oke. Nah, tapi karena berhubung ini kita nggak bahas gitu ya, karena berhubung ini juga ininya kita nggak tahu ini berapa, intinya yang bisa kita tahu adalah si etananya ini habis. Berarti ini habis. Di sini nggak tahu, nggak peduli ada berapa sisanya.
Ada sisanya atau enggak juga nggak tahu, orang awalnya aja juga nggak tahu kan. Tuh. Nah, berarti dari sini udah yang bisa kejawab apa? Yang bisa kejawab adalah ini pasti 3,6 mol juga dong. Ya kan? 3,6 mol. Karena apa? Ya kalau awalnya 3,6 mol dan supaya habis ya berarti yang bereaksi 3,6 mol. Nah, tinggal yang di bagian sini. Yang di bagian sinilah baru ingat ya, yang di bagian bereaksi aja loh ya, yang pakai hukumnya perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, karena di sini cuma mol sama koefisien yang ada, ya udah kita bandingin tuh berdua. Nah, kira-kira nih dengan kalau emang nggak bisa gitu ya, contoh nanti kalau nggak bisa nanti saya bantu akalin ya. Kalau ini 3,6 mol, kalau ini koefisiennya 2, tapi saya mau minta ini isi lengkap dulu ya. Jadi biar nanti latihan juga. Kalau ini 3,6 mol, nanti ini berapa mol? Kira-kira. Berapa? 11,6 mol. Terus di CO2 di sini di sini ingat ya, karena ini di awal gak dikasih tahu ada apa enggak, kita anggap 0 juga ya. Nah, ini 7,2 mol dan ini adalah berarti 10,8 mol. Oke, taruh bentar. 1,8 kali 7. Oh, ini 12,6, sorry ya. Ini 12,6. Ini 12,6. Nah, ini 10,8 mol. Ya udah. Karena udah keisi semua, tapi ingat kalau misalnya nanti ngerjain soal, dilihat dulu perlu semua diisi enggak. Kalau dari sini nih kira-kira kalau berdasarkan informasi di soal atau sesuai soalnya, kira-kira yang nggak perlu diisi punya siapa? H2O kan. H2O nggak perlu diisi, ini pun juga nggak perlu diisi ya. Nah, karena apa? Karena ini kan nggak dibutuhin gitu. Yang kita butuhin cuman si CO2 doang. Nah, yaudah di awal kita nggak punya CO2. Terus ada nih yang bereaksi 7,2. Nah, berarti terbentuklah 7,2 mol. Oper ke sini. 7,2 sama dengan G per 44. Maka G-nya sama dengan 7,2 kali 44. Nah, berapa tuh jawabannya? Nah, jawabannya adalah 316,8 gram. Jawabannya sama nih. Gitu. Ya. Oke, coba kita hitung dulu. 7,2 kali dengan 44. Ya, benar 316,8. Oke. Nah, jadi di sini apa namanya, di bagian yang ini nih tadi ya udah sesuai ya. Nah, kemudian kalau massa sama volume ya intinya gini, mau dia massa atau volume, mau massa sama massa, volume sama massa, volume sama volume, kalau emang tadi kita bisa kerjain pakai volume ya pakai volume aja. Kalau emang kita kerjanya ternyata nggak bisa nih dan ternyata butuh pakai mol, ya cari molnya. Nah, nanti tinggal di sini nih, tinggal kalian belajar mainin ininya nih. Karena ini biasanya bisa dikerjain dari atas iya ke bawah, atau juga bisa kerjain dari bawah ke atas, atau juga bisa di tengah-tengahnya nanti mulainya. Gitu loh, ya. Tuh. Jadi tinggal otak-atik di sininya nih. Nah, nggak semua orang bisa langsung karena emang kudu pelan-pelan ketika ngerjain di sini gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin tadi saya untuk kalau misalnya nggak bisa langsung ini gimana ya, bisa sebenarnya bisa ngakalin pakai perbandingan begini. 2 itu adalah 3,6. Nah, kalau 7 itu berapa? Ya udah mau pakai perbandingan begini pun juga boleh, nggak ada masalah. Nanti X-nya ketemu 12,6 kok jawabannya.
ataupun mau pakai yang oke, kita udah punya nih angkanya ini yang ditanya ini. Berarti mol O2 itu sama dengan perbandingan O2 perbandingan C2H6 dikalikan dengan molnya si C2H6. Kalau mau pakai begini juga sama aja. Ini jadinya nanti 7/2 kali 3,6. Coret 1,8. 1,8 kali 7 adalah 12,6. Atau kalau emang karena ini angkanya bagus, kalau koefisiennya 2 itu 3,6, berarti kalau 1 itu 1,8. Nah, tinggal bagi 2 kan. Nah, nanti tinggal cari tuh. Oh, kalau 1 molnya 1,8, kalau 7 ya tinggal kali 7. Kalau 4 tinggal dikali 4. Kalau 6 tinggal dikali 6. Seperti itu. Jadi bebas sebenarnya, ini terkait dengan perbandingannya mau gimana enaknya. Ya mau langsung logik, kalau ketemu langsung ya bagus. Kalau mau misalnya pakai begini boleh, mau begini juga boleh, ya. Tinggal enaknya yang mana kalau ngerjain perbandingan tuh, ya. Oke, kemudian di sini nih, ini massa sama volume ya sama. Karena di sini kita punya mol nih. Sebenarnya ini bisa dilanjutin, banyak sebenarnya. Ini kalau massa, boleh nggak kalau misalnya pertanyaannya di sini bukan massa? Kalau saya ganti, boleh-boleh aja. Misal di sini saya mau minta VSTP, ya udah. Kalau misalnya di sini saya maunya VSTP ya tinggal ini kan rumusnya. Nah, berarti VSTP sama dengan 7,2 kali 22,4. Nah, VSTP-nya ya tinggal hitung sendiri berapa liter. 7,2 kali 22,4. 161,28 liter ya. 161,28 liter. Seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya tinggal otak-atik aja. Nah, ini juga sama nih. Nah, di sini kan perhitungan volume didasarkan atas hukum Gay-Lussac. Pada umumnya tahap 1 dan 3 tidak diperlukan, cukup tahap 2 saja. Nah, balik lagi, saran saya tetap bikin MRS ya, untuk memastikan bahwasannya itu berjalan dengan normal seperti itu ya. Oke, sebenarnya untuk ya ini sebenarnya kalau dilanjutin lagi, kalau lebih kompleks lagi, ya nanti bisa jadi contoh misalnya di sini X gitu, atau di sini campuran. Banyak sebenarnya soal-soal stoichiometry itu modelnya gimana, modelnya kompleksitasnya cukup banyak gitu model soalnya. Cuman basic logiknya di sini sama gitu. Ya basic logic tuh sama, pakai MRS. Nah, tinggal puzzle-nya tuh gimana nih? Tinggal mau dari atas apa mau dari bawah, atau mungkin dari tengah. Nah, kalau emang misalnya kita memerlukan sebuah pemisalan atau memerlukan pemisalan berupa variabel, kayak ngerjain fisika atau matematika, lakuin aja. Gitu loh, ya. Oke, so di sini wait dulu. Ya, untuk reaksi pembatas sendiri, ya mungkin ini ntar dulu di oh ya, mungkin terkait dengan reaksi pembatas, mungkin saya ambil dari contoh dari Google aja deh. Reaksi pembatas. Karena ini harusnya basic, harus paham juga gitu loh. Wait. Nah, contoh misalnya saya ambil ini deh. Wow. Santai. Kok gede banget tulisannya. Nah, misalkan begini. Sebanyak 24 gram magnesium, dan ini udah dikasih tahu nih reaksinya. Saya mau nanya, reaksinya udah setara belum? Ayo, reaksinya udah setara belum? Sudah ya. Sudah. Oke, kalau udah berarti bisa kita lanjut ya. Karena pastiin dulu. Walaupun di sini tulisannya sudah setara, kalian harus cek ulang ya. Saya dulu waktu saya zaman sekolah, saya pernah ditipu sama guru saya ketika bikin soal. Entah mungkin beliau ngambil dari buku gitu ya.
ternyata nulisnya sudah setara, tapi di sini tuh belum setara gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati juga. Oke, berarti di sini nanti ada M, ada R, ada S. Nah, sekarang yang bisa kita cari adalah si molnya si magnesium dulu. Adalah N sama dengan G per MR. Berarti N sama dengan 24 per MR-nya adalah 24, sorry. Berarti N-nya adalah 1 mol. Nah, kemudian untuk si siapa? Untuk oksigen. Oksigen nih, untuk O2 ya berarti ya. Oke, berarti N sama dengan G per MR. Ini harusnya AR ya. Nah, ini N sama dengan G-nya adalah 18 per MR-nya adalah 2 kali 16. Berarti ini kita coret sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2 ya. Ini 9, ini 8. Kemudian ini berarti hasilnya adalah angkanya gak bagus ya. Ya sudahlah, biarkan aja. Ini 9 bagi 16. Berapa nih? Coba kita hitung pakai desimal aja nggak apa-apa deh. 0,56. Nah, angkanya nggak bagus lagi. Hihihihi. Oke, saya anggap ini saya ganti angkanya aja deh biar angkanya bagus, nggak pakai kalkulator. Ini 16, berarti di sini kalau saya bikin berarti ini 16 gram oksigen. Ini 2 kali 16, berarti N-nya adalah ya, ini coret 1, ini coret 1 ya. Berarti jawabannya adalah setengah alias 0,5 mol. Nah, kita masukin nih 1 mol di sini, 0,5 mol di sini. Nah, di sini kita karena di sini di soal ada clue nggak siapa yang habis? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, so kita harus cari sendiri. Nah, caranya adalah dengan menggunakan pereaksi pembatas. Nah, nanti untuk mencari pereaksi pembatas itu cluenya sebenarnya gampang kok. Ketika kita bahas pereaksi pembatas, itu adalah kita cari dulu hasil bagi antara mol dengan koefisiennya. Nah, untuk Mg 1 bagi 2 gitu ya. Kemudian kalau untuk oksigen itu adalah 0,5, ini 0,5 ya. Nah, ini 0,5 per 1 koefisiennya. Ini juga 0,5. Nah, kalau udah nanti setelah kita hitung ini. Nah, pilih hasil bagi paling kecil. Nah, pertanyaan di sini hasil yang paling kecil ada nggak? Tidak. Nggak ada. Oke. Nah, karena alias kalau misalnya gampang, alias selain itu berarti ini sama-sama kecil nih, kecilnya sama. Nah, berarti ini pilih hasil bagi paling kecil yang dimana pilihan tersebut itu habis bereaksi. Nah, karena ini sama alias sama-sama kecil 0,5, maka bisa kita pastikan ini habis. Nah, berarti ini 0,5 mol, berarti ini juga 1 mol. Nah, ini kan sesuai nih perbandingannya nih. 0,5 koefisiennya 1, kalau koefisiennya 2, ini 1 mol. Berarti di sini juga 1 mol. Ini ingat ya, di awal nggak ada. Ya udah, berarti ini terbentuklah 1 mol. Nah, ternyata di sini kalau kita pakai angka ini, ada nggak sisa reaksi? Tidak ada. Nggak ada. Nah, semisal angkanya saya ganti lagi, ini saya ganti jadi 32 misalnya. Ya, angkanya saya ganti nih jadi 32 di sini. Berarti oke, ini sama. Ini yang berubah. Oksigennya jadinya N sama dengan G per MR. N-nya adalah 32 per 2 kali 16. Maka N-nya 1 mol. Nah, ketika kita bikin 2 Mg tambah O2 menjadi 2 MgO, kita tulis M, R, S. Kemudian kita masukin angka yang ada di sini nih tadi, 1 mol. Ini 1 mol, ini belum ada gitu ya. Nah,
jangan berpikiran bahwasanya kalau ininya sama pasti habis. No, itu salah. Ya, hati-hati. Nah, kita cari nih proyeksi pembatasnya. Berarti dia kalau biasanya kalau emang udah tahu teorinya, tinggal hitungnya ngerjainnya di atas. Ini 1/2 alias 0,5, sedangkan ini 1/1. Jawabannya 1. Mana yang paling kecil? MG. MG. Ya udah, berarti ini habis. Ini yang kita pilih. Nah, karena ini kita pilih, dia habis berarti. Nah, barulah dilanjutkan lagi. Kalau misalnya ini habis, berarti ini bereaksi sebesar 1 mol dong. Nah, berarti kira-kira ini berapa mol, ini berapa mol? Di O2-nya dulu, berapa mol? Setengah mol, ya 0,5 mol ya. Ini juga ini 1 mol. Ya, kenapa setengah? Ya karena satu apa namanya? 1 mol itu buat koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1, ya lihat setengahnya, ya berarti jadinya setengah mol. Nah, dengan begitu apa yang terjadi? Dengan begitu awalnya ini 1 mol dan bereaksi sebesar 0,5 mol, berarti masih ada sisa 0,5 mol di sini, O2. Dan terbentuklah 1 mol MgO2. Jadi kalau misalnya kita pakai skenario soal yang warna coklat ini, dapat disimpulkan maka zat yang tersisa adalah logam magnesium. Gas oksigen, ya, gas oksigen atau gas O2. Yang dimana nanti bisa merembet tuh. Ini ditanya berapa volumenya, ditanya ini berapa masanya, ditanya ini nanti masanya terbentuk berapa, terus ditanya nanti mungkin ini volumenya berapa kalau emang dia bentuknya gas. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi hati-hati nih, jangan sampai reaksi pembatas ini ketinggalan. Karena kalau ini ketinggalan, kalau walaupun kalian tahu nih ini cara ngitungnya gimana, terus ini nanti hasilnya berapa, kalau di sini ketika perhitungannya di sini salah, ya sudah pasti hasilnya juga salah. Ya. Oke. So di sini udah sampai ini juga ya. Nah, ini udah sampai latihan dan ada rangkumannya juga. Ini terkait dengan latihan bilox, konsentrasi dan ini juga. Oke, so dengan begitu selesai untuk modul keempat terkait dengan stoikiometri. Dimulai dari untuk KB1 itu adalah hukum dasar kimia dan KB2-nya itu adalah stoikiometrinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya dulu? Halo. Ada yang mau ditanya? Apakah so far so good? Good. Apakah so far so good, so very good? So very good. Kalau emang ini boleh, kalau emang mungkin takutnya mic-nya nggak bisa dipakai atau mungkin takutnya ngomong suaranya nggak kedengeran dan bisa chat, nggak apa-apa, chat aja. Oke, gimana? Amankah? Oke, so hitungan 10 kali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Jeng jeng jeng. Dah. Tutup ya. Oke, takutnya daripada ini mungkin ada yang udah tidur atau mungkin ya, kenapa tuh? Apa? Kepencet kah? Yang raise hand? Ada yang soal boleh Japri. Mungkin kalau emang sumbernya dari BMP mungkin enaknya diskusi aja di grup. Makanya kenapa di grup mendingan lebih baik diskusinya tentang kimia dasar ini aja, jangan di luarnya, biar nggak kependem tuh chatnya. Walaupun OOT boleh lah dikit-dikit biar ada ininya, cuman jangan terlalu banyak lah gitu ya. Boleh Japri boleh, cuman diusahakan kalau emang ini ada dari BMP ataupun mungkin soal dari sumber luar dan emang mau ditanyakan, mungkin diutamakan di grup dulu ya. Nah, karena biar lebih enak aja, mungkin yang lain juga bisa nyimak gitu. Gitu aja sih sebenarnya, kalau emang mau nanya soal boleh, nggak apa-apa. Cuman lebih diutamakan mungkin di grup aja. Jadi nanti mungkin aja ada yang bisa ngebantu gitu. Boleh, atau mungkin yang lain mungkin mau coba kerjain dulu sebelum saya jawab gitu kan. Ya ada problem gitu, nggak ada masalah. Kali aja ada yang mungkin udah bisa ngerjain terus di spill tuh jawabannya, ya good gitu. Oke, so kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin thanks juga yang udah join di diskusi kali ini. Buat yang udah live duluan, mungkin ada keperluan juga nggak ada masalah. Ya namanya juga punya kesibukan masing-masing. Ya juga sorry ya kalau emang misalnya bisanya cuman malam, karena berhubung juga saya kerja juga kelarnya malam gitu. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan ketiga kali ini untuk bahas modul keempat, dan saya dan saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meet. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali. Semoga rezekinya lancar. Oke, siap. Oke, wait.